Halo Sakbit. Ngantuk ya. Ya, ya habis hujannya enak betul kalau buat tidur ini. Ya, bentar-bentar aku setting dulu layarnya kok agak. Oke. Oke, gimana? Yang kemarin ini bagus tak videonya? Ini kayaknya ada kesalahan ya, mic-nya itu agak gimana gitu. Jadi kedengaran kecil betul itu. Oke. Kita bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan ringan ya. Hmm. Karena kalau kita bahas beberapa langsung fokus saja ke investasi terus ke fundamental cara analisa. Investasi itu sebenarnya simple ya, simple betul. Jadi kalau aku jelaskan semua ya nggak sampai beberapa minggu aja itu udah sampai ke kalian bisa cari perusahaan sendiri gitu, cari perusahaan sendiri gimana yang cocok diinvest gitu, sesimpel itu memang. Nah, nanti kehabisan ya kehabisan konten. Nggak ada. Eh, jadi kita praktekkan aja perlahan. Gimana kalian coba latih kesabaran kalian dengan investasi dikit-dikit dulu, nunggu rasanya ada hasil gitu. Untuk latih kesabaran dulu. Nanti setelah kalian udah bisa gitu, baru kalian boleh coba yang agak lebih beresiko kayak cari perusahaan yang mau turn around atau value investing gitu. Terus kalau kalian ibaratnya ini juga kalau kalian mau nunggu ya ada dua tipe lagi. Cari perusahaan yang tipikalnya growth, yang bertumbuh, atau yang ngasih dividen tunai gitu loh. Jadi terserah kalian, kalian mau yang apa ya, yang ibaratnya nyari perusahaan yang bertumbuh atau pengen punya kapal induk gitu kan, pengen punya sahamnya kapal induk, itu kan lebih jelas kan. Atau kalian mau nunggu dividen aja gitu, biar penghasilannya pasti. Terserah kalian mau yang mana, pilih. Hmm. Oke, apa sih ini? Oke. Si Goto naik terus ya perasaan, tapi sudahlah, biarlah. Kayak gak ada ketertarikan aku. Belum ada sih, cuma untuk saat ini sih dia masih ada beberapa masalah internal dan eksternal ya. Tapi kalau mau koleksi di harga murah sih that's okay. Jangan terlalu resikokan dana Anda. Emang kalau mau masuk ke Goto, masuk aja sebagian kecil aja dana. Hmm, hmm, hmm. Enaknya bahas apa ya? Oh ya, kita fokus pada tujuan investasi gitu loh. Kenapa kok harus tujuan investasi gitu? Ini sebagai dasar aja ya, kalau kalian ibaratnya mau bener-bener mulai investasi, kalian orang baru, baru kenal saham, baru kenal instrumen investasi, kira-kira mulai di mana? Gini, coba kalian cari kertas ya, kalian catat di sana gitu loh. Kira-kira kalian tuh bisa nyisihkan berapa per bulannya, tujuan kalian untuk apa, dan kalian butuh dana berapa kira-kira, gitu loh ya. Nah, kira-kira sinkron nggak gitu? Kok nge-lag HP ku? Oh, masuk page ya. Contohnya gini, kan tujuan ada banyak toh, tujuan toh. Ada yang tujuannya itu untuk modal kuliah gitu. Ada yang tujuannya untuk modal nikah misalnya. Ada yang modal beli rumah. Ada yang modal untuk ya suatu saat nanti buat buka usaha gitu. Atau buat dana pensiunan gitu loh, biar kalian pensiun tenang, ada dividen, ada ini, ada itu gitu loh, ada dana yang cukup buat masa-masa tua gitu. Nah, kalian catat dulu kira-kira kalian tuh butuh dana berapa gitu. Misalnya butuh dana 1 M gitu. Itu buat kalian modal pensiun ya. Kalau modal pensiun 1 M, dividen 3% kan udah lumayan itu. Berarti bisa dapat berapa ya? 30 juta lah. 30 juta bagi 12 berapa itu? Kalian bisa dapat 2,3 juta loh. Lumayan tuh kalau kalian buat hidup di kampung kan. Iya ya. 1000 berarti 1100 ya, 30 jutaan lah dividennya. Hmm.
Itu kalau sahamnya nggak bertumbuh. Kalau sahamnya bertumbuh kan lumayan. Nah, setiap tujuan nanti itu nanti punya profil resiko masing-masing, Pak. Gitu loh. Pertama, profil resiko orang itu beda-beda. Ada orang yang turun dikit udah dak dikduk gitu kan, udah gak nyaman, ngerasa kayak loh kok turun sih, kok gini kok gini kok gini gitu. Kadang ada orang yang profil resikonya itu agresif, ngerasa kalau dia itu nggak naik cepat itu nggak, kurang gitu rasanya kayak gimana gitu ya. Nah, pertanyaannya, investasi itu nggak seperti itu, Pak. Kita coba telaah dulu lah, investasi itu intinya apa sih? Investasi investasi itu adalah intinya mencari imbal balik atau kenaikan dana dari peluang kenaikan sebuah itu instrumen tanpa kehilangan nilai pokoknya, Pak. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah tanpa kehilangan nilai pokoknya. Jadi menjamin keamanan nilai pokoknya. Satu, dana Bapak itu aman. Kedua, instrumennya itu terus naik melawan arus inflasi gitu loh. Karena kalau Bapak itu masukkan dananya ke dalam uang aja di deposito, tetap walaupun ada bunga 3%, kan masih ada inflasi kan. Inflasi itu apa, Pak? Ini basic sekali ya. Inflasi itu adalah ketika tiap tahun harga barang, komoditas atau benda-benda berjasa lainnya itu semakin naik harganya tiap hari gitu loh. Tiap hari, tiap tahun atau ya gitulah. Nah, sedangkan harga uang Bapak yang setiap hari itu beredar semakin banyak atau setiap saat itu dicetak kalau ada keperluan, itu harganya semakin turun gitu loh. Itu inflasi. Nah, magic numbernya atau angka ukurannya rata-rata inflasi per bulan per tahun itu sekitar 5 sampai 7% gitu loh. Nah, tapi beras aku lihat harganya itu naik lebih dari itu, Mas. Iya, ini adalah rata-rata dari semua barang yang beredar di negara kita. Itu dijumlahkan terus dibagi rata-rata inflasinya berapa. Nah, ketemu angka rata-ratanya itu di sekitar sini 5 sampai 7%. Nah, bayangkan, Pak, kalau Bapak itu dana didiamkan disimpan gitu aja dan udah 5 tahun, itu berarti dana Bapak udah tergerus hampir 35% gitu loh. Ini peringatan apa sih? Hmm. Nah, inilah fungsinya investasi. Itu, jadi untuk mengamankan dana sekalian untuk menaikkan harga aset Bapak gitu loh. Nah, coba lihat BCA. Dalam 5 tahun terakhir aja, BCA sudah naik sekitar 86% ya. Apakah ini kalian sebut kecil? Gitu loh. Memang sih, kalau Bapak coba naik turun, beli di sini, jual di sini, turun lagi, jual di sini, turun lagi, jual di sini, turun lagi, jual di sini. Ya memang hasilnya mungkin lebih banyak sedikit saya bilang. Pertanyaannya, Pak, satu, kalian bisa nebak dasarnya kah? Dua, kalian bisa nebak pucuknya kah? Nah, coba kalau gini, samakan saja. Ketika harga turun, kita beli. Ketika naik, kita diamkan. Ketika dia turun, kita beli lagi. Ketika dia naik, kita diamkan. Ketika turun, dia beli lagi. Toh suatu saat, pucuk ini akan semakin ke atas gitu loh. Nah, itulah yang aku maksud dengan dollar cost averaging. Atau kita borong ketika harganya turun gitu loh. Ya. Jadi untuk saat ini, tiap tujuan Bapak nanti itu akan menentukan berapa yang harus Bapak tuju. Persentase kira-kira investasi yang harus Bapak capai itu berapa persen gitu loh dari dana Bapak. Contohnya gini, untuk modal nikah. Modal nikah kan umumnya nggak terlalu banyak kan? Antara 30 kalau di desa ya. 30 sampai ya katakanlah mentok-mentok 50 juta lah. Nah, kira-kira itu berapa tahun lagi gitu loh. Misalnya masih sekitar 3 tahun lagi. Nah, setiap per bulan Bapak itu bisa nyisihin berapa? Oh, bisa nyisihin 500 ribu gitu. Nah, 500 dikalikan 12 berapa? 6 juta. 6 juta kali 3 berapa? 18 juta. Nah, 18 juta ini sampai ke 30 juta itu
butuh dinaikkan berapa persen? Oh, ternyata butuh naik 120%. Nah, ini aja targetnya gitu loh. Masa iya sih 3 tahun sekelas kapal induk gak bisa ngasih keuntungan segitu gitu loh. Nah, makanya untuk mengimbangkan aset Bapak, jadi nggak semuanya dimasukkan ke kapal induk gitu loh. Ada yang dimasukkan ke aset growth, ada yang dimasukkan ke aset dividen gitu loh. Jadi totalnya nanti rata-rata pengembaliannya dalam berapa tahun, utamanya 3 tahun sampai 5 tahun, itu bisa mendapat di atas 100%. Tuh. Nah, tapi kalau dibuat trading kan lebih cepat, Mas. Iya, lebih cepat. Tapi ada kemungkinannya malah semakin berkurang dan akhirnya habis jadi nol gitu loh, margin call. Kan tidak enak juga ngumpulin dana capek-capek tapi nggak jadi apa-apa gitu loh. Coba, siapa budak sesungguhnya di dunia ini, Pak? Mereka yang kerja sebagai karyawan tapi digaji, atau mereka udah kerja capek-capek jadi karyawan digaji tapi gajinya dihabiskan buat makanan orang lain, yaitu bandar dan lain-lain lah. Kira-kira siapa budak sesungguhnya, Pak? Ayo. Aku nggak ngelarang trading, tapi usahakan kalau masih memang pengen trading, sisakan aja kecil sekali. Jadi beratnya Bapak punya 500 juta, 500 ribu gitu. Ya 5% aja, 50 ribu aja yang dibuat trading gitu loh. Oh, kecil sekali ya. Ya memang, karena kalau semuanya kamu buat trading, nggak ada yang tersisa lagi untuk diamankan dananya. Belum lagi jika suatu saat ada kebutuhan darurat. Iya, kalau yang dana buat trading ini masih ada. Kalau pas ada kebutuhan darurat, ternyata dana yang buat trading ini udah hilang, atau minus, atau nyangkut. Mau apa kalian? Pinjam orang. Besok berarti bulan depan harus ngembaliin lagi uang itu ke orang itu. Nah, ngembaliin lagi berarti ngurangin dana Bapak buat investasi gitu loh. Itu yang aku bikin jengkel itu, kadang orang-orang bikin, oh ternyata cuma segini aja ya hasil investasi di kapal induk. Oh ternyata investasi cuma hasilnya segini ya. Hasilnya nggak seberapa ya. Jangan lihat dulu hasilnya. Oke lah, hasilnya cuma plus 20% daripada minus 90%, ya kan? Gitu. Jadi tipsnya untuk Bapak, tujuannya itu kira-kira Bapak buat apa dulu? Buat nanti pengen kaya. Kalau pengen kaya sih itu terlalu subjektif ya. Kira-kira kaya itu menurut Bapak itu berapa sih? Saya yakin kok. Kalau menurut Bapak kaya itu ibaratnya 1M. Ketika Bapak nanti dapat 1M, pasti pengen jadi 2M kok. Ya enggak? 2M pengen 10M. 10M pengen 20M. Itu terlalu sangat-sangat subjektif. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, kumpulkan dulu dana yang rasional. Kira-kira dana yang buat Bapak usaha. Entah usaha apapun, usaha entah di bidang trading ini atau usaha di bidang lainnya, bidang real. Entah mau jualan atau mau apa. Nah, kira-kira butuh modal berapa yang paling realistis gitu loh. Paham maksudnya kan? Nah, kira-kira kalau Bapak pengen punya tujuan buat modal trading yang besar, bisa kumpulkan dulu buat investasi. Kira-kira kalau pengen modal 100 juta gitu loh. Mau trading kapan kira-kira? Kalau mau trading ibaratnya 5 tahun lagi lah gitu. Bisa nyisihkan uang berapa? 100 ribu atau 500 ribu gitu misalnya ya. Ya katakanlah 500 ribu lah. 500 ribu. Lah 500 ribu ini untuk ke 5 tahun lagi berarti berapa? Coba 500 kali 12 sama dengan berapa? 6 juta. 6 juta kali 5 berapa? 30 juta. Lah 30 juta ini buat jadi 100 juta itu butuh naik berapa persen? Gitu loh. Yes, butuh naik sekitar 300%. Lah kalau 300%, gimana caranya Bapak nyari aset yang dalam 5 tahun itu Pak akan bertumbuh sekitar 5%. 500%. Gitu. Atau kalau mau buat modal usaha gitu. Entah usaha apapun itu. Kalau Bapak gak punya target, pasti akhirnya akan haus. Gitu loh. Haus akan profit, gak terima kalau loss. Karena apa? Kehilangan patokan. Jadi targetnya harus jelas. Kalau mau punya rumah, rumahnya harganya berapa, bisa nyisihkan berapa, butuh dikembangkan berapa persen. Nanti target Bapak akan fokus ke berapa yang harus dikumpulkan, sama harus jadi berapa di situ. Nah nanti kalau Bapak gak punya target, akan haus sama rasa profit, pengennya terus gitu loh. Karena itu tabiat manusia. Gitu.
Terus terang saya punya trading, saya dulu pertama kali investasi saya nggak punya ini. Dan itu yang bikin saya itu pengen nyari terus top gainer, pengen jadi top gainer ya Pak, kalau bisa aku pegang saham besok langsung arah gitu. Jadi kayak kehilangan arah, yang kita cari cuma profit. Dan akhirnya kita akan sampai pada tahap yang paling berbahaya, yaitu apa? Kecanduan. Kecanduan yang namanya profit list gitu loh. Kok kecanduan profit list? Iya, kita kecanduan kalau rasanya di bagian portfolio kita kayak nggak ada yang hijau, kayak ada yang kurang gitu loh. Kalau besok kita nggak masang atau nggak beli saham, kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kalau kita nggak dapat profit, kayaknya ada yang kurang gitu loh. Jangan bangga-banggaan masalah portfoliomu dapat berapa dulu. Banggalah ketika targetmu sudah tercapai. Wah, gara-gara investasi ini aku berhasil beli mobil loh. Gara-gara investasi ini aku berhasil nikah loh. Gara-gara investasi ini aku berhasil buka usaha loh. Banggalah ketika itu terjadi. Dengan kata lain apa? Bapak punya tujuan, Bapak usaha mengejar tujuan itu, dan gara-gara investasi tujuan itu tercapai. Bangga gara-gara itu. Nah, pemula-pemula dan para orang yang pertama kali masuk di saham itu nggak punya ini, nggak punya tujuan. Mereka cuma fokus aja buat jadi kaya. Sedangkan kaya itu sangat-sangat subjektif, gitu loh. Kalau kamu kuliah, kamu pasti harusnya paham apa arti kata subjektif itu. Kenapa? Nggak berbentuk dan nggak terfokus pada satu hal, gitu loh. Jadi akan susah untuk dikejar. Karena apa? Nanti kalau ibaratnya gini, saya pengen berapa ya? Saya pengen 1 M. Oke, pengen 1 M. Modal kamu cuma 1 juta. Berapa persen itu? Tapi ada kok Pak orang yang dapat 200 juta, dapat 300 juta dari modal 1 juta. Iya, saya tanya. Setelah dapat 100 juta, harusnya dia berhasil dapat 1 triliun dong. Kenapa? Loh kok bisa Pak? Ya karena dia bisa ngubah 1 juta jadi 100 juta. Harusnya dia harus bisa jadi 1 triliun. Yakin dia bisa jadi 1 triliun? Tidak yakin kan? Dengan kata lain, kalau dia gak yakin, itu namanya kebetulan atau hoki. Jangan andalkan hoki, jangan andalkan harapan. IHSG memberimu jalan menghasilkan uang, bukan memberimu harapan untuk menghasilkan uang. Itu aja. Gitu loh. Jadi, rakit tujuanmu, berapa yang ingin kamu capai, cari instrumen yang kamu tunggangi untuk mencapai itu, lalu tunggulah sampai hasilmu itu menjadi tujuanmu dan tercapai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga portfolio kalian membaik dan saya akhirin. Sampai jumpa di video selanjutnya.